Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan protein pada ikan dengan anggota kelompok saya sendiri, Kintan Kirani. Saya M. Bagas Heriansyah. Saya Tufail Ovanaka. Dan saya Tuku Hafiz Hidayat. Menurut data FAO tahun 2008, pada tahun 2006 sekitar 110 juta ton ikan baik dari laut maupun budidaya masuk di pasaran dunia dan dikonsumsi oleh 2,9 miliar orang dengan animal protein intake sedikitnya 15%. Hal tersebut menunjukkan potensi yang besar dari ikan sebagai sumber protein hewani. Ikan merupakan sumber protein hewani yang potensial dengan kandungan protein 17-21% dari beratnya. Produksi ikan di Indonesia sangat tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkatnya di tiap tahun. Di Jawa Timur saja produksi mencapai 321.315, 346.748, dan 379.409 ton untuk tahun 1992, 1995, dan 1997. Berdasarkan habitatnya, ikan digolongkan menjadi dua, yaitu ikan air laut dan ikan air tawar. Habitat tersebut akan menentukan jenis makanan ikan yang kemudian akan mempengaruhi kandungan zat gizi ikan. Ikan air tawar terutama kaya akan karbohidrat dan protein, sedangkan ikan laut kaya akan lemak, vitamin, dan mineral. Komposisi gizi ikan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu spesies, jenis kelamin, tingkat kematangan atau umur, musim, siklus bertelur, dan letak geografis. Kandungan protein ikan sangat dipengaruhi oleh kadar air dan lemaknya. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa ikan bersirip mengandung protein 16-24%, sedangkan pada ikan yang telah diolah, kandungan proteinnya dapat mencapai 35%. Proporsi protein kolektif atau kolagen pada ikan jauh lebih rendah daripada daging ternak, yaitu bersekitar antara 3-5% dari total protein. Hal ini juga yang menyebabkan daging ikan lebih empuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tufail Ovanaka. Baik, di sini dapat kita lihat daftar komposisi pada beberapa asam amino dari protein ikan. Dan di sebelah kiri tersebut ada asam amino, kadar asam amino, mg atau gram nitrogen. Arigin 360, cysteine 70, histidin 130, isoleucin 320, leucin 470, lisin 560, metionin 180, fenilanin 230, teronin 280, triptofan 60, tirosin 190, valin 330. Protein yang terkandung dalam ikan memiliki daya cerna yang sangat tinggi, yaitu sekitar 90%. Protein ikan menyediakan lebih kurang 2-3 dari kebutuhan protein hewani yang diperlukan oleh manusia. Kandungan protein ikan relatif besar, yaitu antara 15-25% per gram daging ikan. Selain itu, protein ikan terdiri dari asam-asam amino yang hampir semuanya diperlukan oleh tubuh manusia. Protein ikan banyak mengandung asam amino esensial. Kandungan asam amino dalam daging ikan sangat bervariasi, tergantung pada jenis ikan. Pada umumnya, kandungan asam amino pada daging ikan kaya akan lisin, tetapi kurang akan kandungan triptofan. Next. Berikut macam-macam protein pada ikan. 1. Protein myofibril. Protein myofibril merupakan bagian terbesar dan merupakan jenis protein yang larut dalam larutan garam. Protein myofibrilar berperan penting dalam pengumpulan dan pembentukan gel saat pengolahan. Protein ini terdiri dari miosin, aktin, tropomyosin, serta aktomyosin yang merupakan gabungan aktin dan miosin. Protein myofibril sangat berperan dalam pembentukan gel dan proses koagulasi, terutama dari aktomyosin. Pada umumnya, protein yang larut dalam larutan garam lebih efisien sebagai pengemulsi daripada protein yang larut dalam air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tuku Hafiz. Yang kedua adalah Sarkoplasma sebagai protein terbesar kedua yang terkandung dalam ikan. Protein yang larut dalam air yang sulit
yang disebut sebagai miogen. Protein sarkoplasma sebagian besar mengandung enzim-enzim termasuk enzim proteolitik sebesar 20-30%. Protein sarkoplasma atau miogen terdiri dari albumin, myoalbumin, dan myoprotein. Kandungan sarkoplasma dalam daging ikan bervariasi. Selain tergantung dari jenis ikannya, juga tergantung dari habitat ikan tersebut. Pada umumnya, ikan pelagis mempunyai kandungan sarkoplasma yang lebih besar daripada ikan demersal. Yang ketiga, stroma merupakan bagian terkecil dari protein yang membentuk jaringan ikan. Protein stroma adalah protein jaringan ikan yang terdapat di layar serabut daging ikan sebesar 1-30%. Protein ini tidak dapat diekstrak dengan air, larutan asam, larutan alkali, atau larutan garam pada konsentrasi 0,01 sampai 0,1 mili. Stroma terdiri dari kolagen dan elastin. Keduanya merupakan protein yang terdapat di bagian luar sel otot. Daging merah ikan pada umumnya mengandung lebih banyak stroma, tetapi lebih sedikit mengandung sarkoplasma jika dibanding dengan daging ikan putih. Daging merah terdapat di sepanjang tubuh bagian samping bawah kulit, sedangkan daging putih terdapat di hampir seluruh bagian tubuh. Berikutnya karakteristik protein pada ikan. Yang pertama, protein ikan bersifat tidak stabil dan mempunyai sifat dapat berubah atau denaturasi dengan berubahnya kondisi lingkungan. Karakteristik yang kedua akan mengendap apabila larutan protein tersebut diasamkan sehingga mencapai pH 4,5 sampai 5. Maka akan terjadi pengendapan. Karakteristik yang ketiga dapat mengumpal apabila dipanaskan seperti dalam pemasakan atau penggorengan. Protein ikan mengumpal atau terkoagulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas Herdiansyah. Selanjutnya yaitu pengaruh proses pemanasan terhadap protein. Penggunaan panas dan waktu dalam proses pemanasan bahan pangan seperti ikan sangat berpengaruh pada bahan pangan. Pengaruh pemanasan terhadap komponen daging ikan dapat menyebabkan perubahan fisik dan kimia. Pada suhu 100 derajat Celcius, protein akan terdenaturasi dan air dalam ikan akan keluar. Selain itu, pemanasan juga menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan yang dapat menurunkan nilai kenampakan produk. Hal ini terjadi karena reaksi antara protein, peptida, dan asam amino dengan hasil dekomposisi lemak. Reaksi ini dapat menurunkan nilai gizi protein ikan dengan menurunkan nilai cerna dan ketersediaan asam amino, terutama lisin. Menurut Tapotobun pada tahun 2008 mengemukakan bahwa semua jenis ikan dapat diolah, namun untuk mendapatkan hasil yang baik perlu diperhatikan waktu pemanasan yang tepat agar diperoleh kualitas yang lebih baik dengan nilai gizi yang tinggi. Selanjutnya itu cara mengolah ikan dengan benar. Yang pertama, memanggang atau melibatkan pemberian panas kering pada makanan pada suhu yang sangat tinggi. Metode ini dapat cepat membuat ikan cepat matang tanpa menambahkan lemak karena tidak menggunakan minyak. Namun perlu diketahui jika memanggang menyebabkan pembentukan beberapa senyawa yang berbahaya yang disebut dengan amina heterosiklik dan hidrokarbon aromatik polisiklik. Kedua jenis senyawa ini terbentuk ketika jaringan otot dari daging atau ikan dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi. Untuk mengurangi paparan senyawa ini, hindarilah memasak dengan nyala api terbuka dan usahakan memasak sesingkat mungkin agar tidak membakar daging terlalu banyak. Selain itu, mengoleskan bumbu pada ikan sebelum dipanggang bisa membantu mengurangi pembentukan senyawa tersebut. Yang kedua, dengan cara dikukus. Pengukusan merupakan metode memasak dengan menggunakan air atau cairan lain yang mematangkan ikan. Cairan yang digunakan seperti air, susu, atau kaldu saat memasak dalam oven.
Mengukus bisa juga menggunakan panci atau alat yang dirancang khusus. Cara memasak ikan dengan dikukus tidak membutuhkan tambahan minyak atau lemak sehingga resiko penambahan kalori yang terjadi. Pengukusan biasanya juga menggunakan suhu rendah sehingga membantu menjaga nutrisi dalam ikan dan meminimalkan pembentukan senyawa kimia yang berbahaya. Yang ketiga, dengan cara ikan bisa direbus dengan menggunakan kaldu bening atau resep rendah lemak lainnya. Selain tidak mengurangi nutrisi, ikan yang dibuat sup juga dinikmati sebagai hidangan sehari-hari. Yang keempat, menumis. Cara ini sangat cepat dan pilihan yang tepat karena teknik memasak yang satu ini lebih sehat karena minyak yang digunakan jauh lebih sedikit. Kita pun tidak perlu khawatir akan naiknya berat badan karena kalorinya yang sangat rendah. Yang kelima yaitu teknik poaching. Teknik memasak ini dalam air atau kaldu panas yang belum mendidih, kira-kira bersuhu 70 hingga 82 derajat Celcius. Cara ini sehat terutama jika menggunakan kaldu ikan dengan campuran bawang putih, bawang bombay, dan rempah-rempah lain. Teknik ini digunakan untuk memasak daging lembut seperti ikan kod, ikan halibut, tuna ekor kuning, dan ikan mujair. Dalam mengolah ikan, hindarilah cara memasak dengan teknik deep frying atau menggoreng dengan merendam di minyak panas, dikarenakan ikan goreng yang dipanaskan sampai matang membutuhkan waktu lama sekitar 20 menit. Minyak yang dipanaskan tinggi dalam waktu lama, meskipun sebenarnya itu minyak yang mengandung lemak tak jenuh, akan berubah menjadi lemak jenuh dan lemak trans yang lebih jahat dibanding minyak jenuh. Minyak jenuh dan trans ini berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi lebih. Dampak utamanya adalah penyakit jantung. Lalu bagaimana mengkonsumsi ikan secara mentah seperti orang banyak yang dilakukan di orang Asia Timur, seperti orang Jepang dengan makanan terkenalnya itu sushi dan sashimi. Makanan laut mentah yang segar maupun beku dapat mengandung bakteri seperti salmonella, listeria, cacing pita, parasit cacing gelang, atau cacing pipih. Risiko infeksi cacing gelang lebih tinggi dari ikan air tawar, seperti makarel dan salmon. Infeksi parasit lebih sering disebabkan oleh cacing pita ikan. Infeksi ini dapat menyebabkan kram perut, diare, mual, dan kelelahan. Selanjutnya itu daftar kandungan protein pada ikan per 100 gram ikan. Yang pertama ikan salmon dengan proteinnya 19,9 gram. Yang kedua ikan tenggiri 21,4 gram. Yang ketiga ikan tongkol 24 gram. Ikan kakap 24 gram, ikan kembung 21,4 gram, ikan bawal 18,2 gram, ikan bandeng 14,8 gram, ikan cuwe 13 gram, belut 21,4 gram, ikan mas 18,3 gram, ikan lele 14,8 gram, ikan wader 14,8 gram, ikan mujair 18,4 gram. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa ikan produk lokal tidak kalah saing dengan ikan salmon dari produk impor. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.